Halo sahabat Katsni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejel, ngapain kamu natapin mami kayak gitu, Jel? Tuh, garuk-garuk, garuk-garuk. What Aduh, are you doing? kadang dia tuh garuknya garuk-garuk apa gitu ya, nggak jelas. Oke, kali ini mami mau membahas tentang sebuah hadis sahih dari Bukhari, membuat sumur, membuat sumur. Ini loh apa, memberi tentang kisah eh, laki-laki yang memberi minum seekor anjing. Hmm. Jadi dalam Islam itu kalau ada hadis tuh harus ada sumbernya, dari siapa namanya, biar jelas gitu ini dari siapa gitu ya. Nah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diturunkan ke Abu Salih As-Saman, kemudian ke Sumayyah Maula Abu Bakar, dari Malik, kemudian dari Abdullah bin Maslamah. Jadi jelas kalau dalam Islam itu ya, ini sumbernya dari siapa namanya, nggak bisa tiba-tiba orang itu bikin sendiri, nggak bisa. Nah, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan nih, ya ini cerita Nabi Muhammad ya. Lalu dia merasakan kehausan yang sangat. Kemudian dia dapatkan sebuah sumur, lalu dia turun ke sumur itu, lalu dia minum dari air sumur tersebut. Kemudian dia keluar. Pas dia keluar, dia menemukan ada seekor anjing yang sedang kehausan, sampai anjing tersebut menjulurkan lidahnya menjilat-jilati tanah. Kasian banget gak sih guys? Anjing loh ini. Jadi bagi siapa yang suka jahat sama anjing, salah ya itu. Orang itu berkata, anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi. Maka dia turun kembali ke dalam sumur dan diisinya sepatunya dengan air. Dan sambil menggigit sepatunya dengan mulutnya. Jadi kebayang ya, masuk ke sumur terus nggak bisa pegangan kan, jadi harus digigit pakai mulut gitu sepatunya itu, karena tangannya mungkin harus menggapai-gapai batu-batu di dalam sumur itu. Digigitnya sepatu itu dengan yang ada isi airnya tadi itu, keluarlah dia dari sumur itu. Lalu dia berikan air yang di dalam sepatunya itu kepada si anjing tersebut. Lalu anjing itu minum. Nah, kemudian dia bersyukur kepada Allah ya. Maka bayangin, ini yang dahsyatnya, Allah mengampuninya. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada hewan? Kalian mau tahu nggak jawabannya Rasulullah apa? Rasulullah menjawab begini, terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Bayangin, Rasulullah juga pernah di dalam hadis yang lain marah ketika rumah semut dibakar semua. Dia bilang, kenapa kamu membunuh sampai ke rumah-rumahnya? Nah, itulah kelembutannya Rasulullah ya. Dia tidak rela jika makhluk Allah, bahkan itu seekor semut pun gitu, dimusnahkan gitu. Jadi kenapa mesti ngebakar sampai satu perkampungannya si semut gitu loh. Itu nggak boleh, di mata Rasulullah tuh nggak boleh. Kalau mau bunuh ya sebaiknya jangan ngebunuh ya gitu. Bahkan nyamuk pun ya ada tujuannya kenapa Allah itu menciptakan, padahal menurut aku nyamuk itu sangat menyebalkan ya kan, tapi ternyata ada hikmah yang belum kita nyampe gitu. Apalagi kucing kan, kucing ini kan binatang kesayangan Nabi. Nabi itu punya kucing namanya Moeza. Jadi itu pernah Moeza itu tidur di sejadahnya. Terus sejadahnya sama Rasulullah itu digunting supaya nggak ganggu tidurnya kucing kesayangannya. Dan satu lagi guys, for your information, kucing itu tidak najis, air liurnya tidak najis. Jadi beda dengan anjing. Kalau anjing kan najisnya tuh di air liurnya, bukan anjingnya yang najis tapi air liurnya. Gitu nih, anakku lucu banget nih. Ya, lagian seneng ya kalau punya kucing itu ada yang bisa di emak-emak gitu ya, seneng. Nah, itu loh lucunya. Lucunya ya Allah, lucunya tangannya itu loh Jejel. I love you Jejel. Mami sayang banget sama Jejel. Ini anak rescue aku juga. Ini aku ambil dia di sebuah tempat sampah waktu dia masih kecil banget.
tahun 2017 tanggal 31 Desember. Ya, ini ketika hampa rasanya ditinggal Chinmoy ya. Ketemulah Jajal. Memang Jajal nih nggak bisa deket, nggak bisa clingy, bukan kucing yang clingy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.